kita membaca bersama-sama kelima ayat ini. Mari, Efesus 4 ayat 11 hingga yang ke-15, 3, 2, 1. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Apa yang saudara pikirkan tentang gereja yang kaya? Saudara, mungkin rata-rata di antara kita akan memberikan sebuah tolak ukur yang berbeda tentang arti dari gereja yang kaya. Namun kemungkinannya adalah saya dan saudara bisa berpikir sama, bahwa gereja yang kaya itu seringkali kita identikkan dengan gereja yang memiliki kekuatan finansial atau memiliki keuangan gereja yang kuat, finansialnya luar biasa, memiliki gedung yang memiliki gedung yang megah, gedung yang besar, kemudian juga banyak meng-hire orang-orang yang profesional di bidangnya untuk kegiatan ibadah gereja. Jadi memang tidak bisa dipungkiri saudara, gereja-gereja mega church adalah banyak meng-hire orang untuk terlibat di dalam pelayanannya. Karena memang mereka membutuhkan sosok yang memang profesional dan semua tentu ada harganya. Saudara, ketika kita menempatkan ukuran kaya di dalam hal finansial, tentu saja saudara, perbandingan kita adalah dengan gereja-gereja yang secara fisik atau secara bangunan itu adalah kondisinya sangat jauh dari gereja yang kaya tadi. Mungkin keuangannya juga sangat kurang. Nah, pertanyaannya, apakah menjadi kaya atau gereja kaya adalah tujuan Kristus membangun gerejanya? Apakah goal atau tujuan gereja adalah kekuatan finansial dan kemudian cenderung cuan? Saudara, saya pernah menyampaikan kepada saudara, saya pernah diajak untuk cow gereja, bisnis gereja. Saudara, ketika dia memaparkan ini dan mengatakan secara hitung-hitungan omset, dia akan mengatakan enak cow gereja itu. Yang pertama sudah rohani, gitu ya. Yang kedua bisa juga menghasilkan uang. Tapi benarkah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Benarkah gereja sesungguhnya adalah harus membangun finansial yang kuat? Saudara, Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu, surat Wahyu pasal ketiga ayat 17. Tuhan Yesus mengecam keberadaan gereja jemaat yang ada di Laodikia. Saudara, gereja di Laodikia, jemaat di sana terjebak dengan kekayaan dunia yang membuat mereka menjadi suam-suam kuku, saudara. Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu 3 ayat 17 begini, karena engkau berkata, aku kaya. Artinya jemaat gereja itu mengatakan kami kaya. Aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Keuangan kami bagus. Semuanya bagus. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata di dalam bagian berikutnya, dan karena engkau tidak tahu sesungguhnya engkau adalah apa. Engkau itu melarat, engkau itu malang, engkau itu miskin, engkau itu buta, engkau itu telanjang. Maka dikatakan engkau menjadi jemaat yang tidak
tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Saudara-saudara, ini memang menjadi sebuah pergumulan sebuah gereja. Ketika semuanya berjalan dengan baik, saudara, cenderungnya adalah menjadi tidak panas dan tidak dingin. Tapi bukan berarti kemudian gereja yang minus, yang miskin kemudian tetap panas semuanya. Enggak juga. Paling tidak mereka juga terus bergumul, saudara, untuk operasional dan juga kebutuhannya. Saudara, kita harus kembali kepada apa yang Tuhan firmankan. Bahwa kehadiran gerejanya di bumi bukan untuk membangun kerajaan dunia. Bukan itu. Kehadiran gereja Tuhan di bumi bukan untuk menguasai dunia sehingga gereja menjadi gereja yang kaya secara finansial. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus mendirikan gerejanya adalah gereja berfungsi sebagai terang dan garam sehingga dunia dapat mengenal Allah. Sehingga dunia dapat memuliakan Allah. Ketika berbicara tentang gereja, saudara kembali kepada porsi aslinya gereja itu apa? Gereja itu bukan gedung, bukan bangunan ini, saudara. Tetapi gereja itu adalah keberadaan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia yang berdosa ini kepada terangnya yang ajaib. Inilah definisi gereja. Jadi ketika kita berbicara orang-orang percaya kepada Kristus, orang itu percaya karena dipanggil oleh Kristus keluar dari keberdosaannya, kemudian dibawa kepada terangnya. Itulah yang disebut gereja. Karena kata itu adalah eklesia. Artinya saya dan saudara di tempat ini adalah gereja Tuhan. Sekali lagi, saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Eklesia itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar, dikhususkan. Dan yang sangat penting bagi kita untuk memahami hal ini adalah saya dan saudara dipanggil berdasarkan anugerah, lalu kemudian menjadi terang dan garam yang bisa membawa perubahan bagi dunia. Jadi kalau kita berbicara gereja artinya saya dan saudara tempat ini adalah gerejanya, eklesianya. Nah disinilah saudara harus paham kenapa saya ada di gerejanya. Kenapa saya menjadi gerejanya. Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan. Allah memanggil saudara, memanggil saya adalah untuk menikmati persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita itu saudara. Panggilan Allah sesungguhnya adalah panggilan yang kudus. Yang membawa kita untuk juga hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya kita hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu akan membawa kita untuk mengalami yang namanya sebuah transformasi atau perubahan. Khususnya saudara dengan karakter. Khususnya juga dengan tingkah laku, perilaku. Agar hidup kita ini sesuai dengan panggilan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Saya dan saudara adalah eklesia Tuhan. Artinya di dalam anugerah Tuhan Allah juga memperlengkapi orang-orang percaya, yaitu gerejanya, eklesianya dengan karunia-karunia rohani. Dengan juga talenta-talenta rohani yang bertujuan untuk dapat saling membangun, saling menumbuhkan iman di dalam pengenalan akan Kristus sehingga kita semua menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Rasul Paulus itu memberikan sebuah gambaran bahwa saya dan saudara itu adalah tubuhnya Kristus. Saya dan saudara artinya memiliki peran. Saya dan saudara memiliki tugas. Saya dan saudara memiliki tanggung jawab. Saudara lihat di Alkitab saudara ayat yang ke-7 dari pasal 4. Karena kita membaca ayat 11. Perhatikan ayat yang ke-7 dari Efesus pasal 4. Jelas sekali menunjukkan bahwa kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, keberadaan saya, keberadaan saudara, keberadaan kita semua seharusnya hidup berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan dengan Injil itu. Karena apa? Itulah proses pengudusan yang harus kita lewati. Maka karena saya dan saudara diperlengkapi oleh Allah dengan karunia-karunia rohani, inilah yang menjadikan
gereja Tuhan menjadi kaya. Gereja kaya bukan bangunannya yang bagus. Bukan kemudian banyak meng-hire para profesional di bidangnya. Bukan keuangannya stabil bahkan melimpah ruah. Bukan itu. Tetapi gereja yang kaya itu adalah saya dan saudara yang diberikan karunia oleh Allah. Bukan saja karunia keselamatan, anugerah keselamatan, tapi karunia rohani. Diberikan talenta oleh Tuhan. Bayangkan kalau di sini sekitar ada 70, 80 sampai 100 orang. Masing-masing orang itu diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Jadi bukan karena secara dunia keuangan kita bagus, gerejanya bagus, bukan kaya secara finansial, bukan itu. Tapi saya dan saudara sesungguhnya kaya rohani. Di dalam gerejanya saudara, Tuhan mengaruniakan begitu luar biasanya kepada setiap saya dan saudara. Maka Efesus pasal 1 ayat 3 bagian awal Rasul Paulus langsung mengatakan demikian di dalam suratnya. Karena kita membaca ayat 4. Pasal pertama ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat-berkat rohani dikaruniakan kepada kita. Bukan karena kita layak untuk menerimanya. Bukan juga karena kesalehan kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kelayakan kita. Bukan. Tetapi karunia-karunia rohani, berkat rohani diberikan kepada saya dan saudara semata-mata karena anugerah. Supaya dengan anugerah itu saya dan saudara bisa memuliakan Allah bersama dengan saudara seiman yang lainnya. Memuliakan Allah bersama-sama untuk meninggikan Allah. Menjadi terang, menjadi garam. Inilah saudara panggilan saya dan saudara. Panggilan yang mulia yang diberikan begitu berharga saudara. Panggilan Allah kepada setiap orang yang dipanggilnya. Saya menuliskan dengan tegas. Panggilan Allah kepada setiap orang yang dipanggilnya. Ini untuk membedakan antara penggemar dengan pengikut. Penggemar hanya melihat euforia saja. Tetapi pengikut adalah dia tahu. Pengikut Kristus adalah pikul salib. Menyangkal diri. Itulah jalan salib. Saudara, kita seringkali terlalu banyak excuse. Ketika harus memikul salib. Harus mengerjakan, menyangkal diri. Saudara, kita banyak excuse. Karena kita selalu mengatakan, it's my life. Ini hidupku. Saudara, tidak bisa demikian. Mereka yang dipanggil adalah orang-orang yang juga akan terlibat di dalam agendanya Tuhan. Baik itu secara pribadi ataupun juga secara eklesia, yaitu bersama-sama di dalam gereja. Jadi kalau saya dan saudara ada tempat ini, masing-masing sudah diberikan karunia oleh Tuhan. Diberikan talenta oleh Tuhan. Dan saya dan saudara dipanggil bukan kemudian mengkeep atau menjaga atau menyimpan baik-baik karunia atau talenta yang Tuhan berikan. Tidak. Tapi saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya saya dan saudara di antara yang lainnya, saudara bisa saling menumbuhkan. Bisa saling menasehati. Bisa kemudian saling juga memberikan semangat. Maka kalau saudara membaca tadi, saudara, Tuhan memanggil, memberikan, ada seorang rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar. Kalau kita lihat sebelumnya ada banyak orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang ini diperlengkapi oleh Tuhan. Bukan karena ada dulu kemudian diperlengkapi, bukan. Ketika dipanggil, Allah sudah memanggil mereka sebagai nabi, sebagai rasul, pemberita Injil, dan lain sebagainya. Supaya masing-masing ini disatukan di dalam pembangunan tubuh Kristus. Sehingga semua akan mencapai kesatuan iman. Mencapai pengenalan akan Allah. Mencapai kedewasaan penuh. Jadi saudara, ketika berbicara tentang hal ini bukan semata-mata hanya tugas seorang hamba Tuhan. Bukan semata-mata tugas seorang misalnya saudara penginjil atau pendeta. Semua dibebankan kepada mereka, bukan. Tapi sesungguhnya ketika berbicara kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Sesungguhnya itu adalah setiap orang percaya. Sekali lagi, setiap
setiap orang percaya harus terlibat di dalam pelayanan eklesianya, pelayanan gerejanya. Sebab apa saudara? Sebab setiap pribadi sudah memiliki tugas. Setiap pribadi memiliki tanggung jawab. Setiap pribadi dipercayakan oleh Tuhan di dalam pembangunan tubuh Kristus. Saudara melihat di dalam pembangunan rumah kita, ada seorang yang memang merancangkan, arsitek. Ada yang kemudian merancangkan saudara bagaimana struktur bangunan itu. Saudara juga mengetahui ada para tukang yang memperkerjakan. Saudara juga melihat bagian-bagian tertentu, mungkin itu instalasi listrik, air dan lain sebagainya. Saudara juga akan melihat bagian kemudian seorang yang bisa mendekor rumah itu. Saudara desainnya kayak apa dan lain sebagainya. Nggak bisa dikerjakan satu orang, tetapi bangunan itu akan menjadi indah ketika masing-masing ini menyatukan dan kemudian bekerja karena masing-masing tahu tugas tanggung jawabnya. Kalau dia adalah seorang yang bekerja, menukangi untuk membuat bahan campuran material, lalu disuruh untuk mengerjakan desain rumahnya, berantakan. Sama juga seorang desain interior, lalu kemudian disuruh ngolah, ngaduk pasir dan juga semen, kacau balau saudara. Itu malah nggak jadi ornamen yang nggak tahu karuan ya saudara. Artinya apa? Setiap orang, saya dan saudara sesungguhnya udah dipercayakan oleh Tuhan. Masalahnya saudara mau bekerja apa enggak? Saudara peka apa enggak? Karena kata yang dipakai di dalam ayat 14 memperlengkapi itu adalah repair atau prepare atau restore. Yaitu gagasannya yaitu seseorang diberikan kapasitas yang memadai atau membuat seseorang menjadi cukup, untuk suatu tujuan. Jadi saya mengatakan tadi, kalau dia seorang arsitek, dia sudah diberikan kapasitas yang cukup untuk menjadi seorang arsitek. Kalau memang dia adalah ahli struktur di dalam bangunan, orang itu sudah diberikan kapasitas yang memadai untuk mengerjakan itu. Saudara, dengan bagian ini, kata ini dikenakan pada waktu Yakobus dan juga Yohanes yang sedang memperbaiki jalannya ketika Yesus memanggil mereka. Ketika mereka sedang memperbaiki jala, saudara, jala itu bisa koyak-koyak. Maka ketika mereka memperbaiki, itu namanya memperlengkapi, di-repair atau di-prepare. Saudara, diperbaiki, ditata ulang. Nah, asiknya saudara, indahnya kalimat katartiso dalam bahasa Yunani klasik ini digunakan untuk menggambarkan pemulihan anggota tubuh yang terkilir atau pembenahan tulang yang patah. Kita pernah keseleo ya. Pernah keseleo, sakitnya minta ampun. Atau kita pernah jatuh, patah. Saudara, maka kita di struktur ulang. Yang patah ya pasti dipen, gitu ya, dipen. Nah kalau itu saudara suruh ahli bangunan yang ngerjakan, kaki saudara akan dicor. Ya, saudara harus expert ke dokter yang memang ahli tulang untuk mengerjakan itu. Nggak bisa ke dokter biasa. Ya saya nggak meremehkan, misalnya ada dokter gigi yang kemudian mengoperasi tulang kaki saudara. Jadinya saudara mungkin di kaki saudara akan dipasang banyak ornamen gigi itu ya saudara. Ini contoh saja saudara. Bagaimana Tuhan sebenarnya memanggil saya dan saudara itu dengan luar biasa. Artinya saudara sudah ditempatkan pada tempatnya. Dipakai untuk memperlengkapi. Kata itu juga dipakai kalau ada mau tamu, ruangannya itu dibersihkan, ditata. Seperti itu saudara. Artinya begini, dengan melihat ayat ini, artinya gini, setiap kita itu sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kapasitas yang memadai. Sekali lagi, dengan kapasitas yang memadai dan cukup untuk apa? Untuk tujuannya. Tujuannya siapa? Tujuannya Tuhan. Bukan tujuan saya. Nah inilah yang membedakan. Ketika saudara terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan. Ketika tolak ukurnya adalah saya orang yang mampu karena saya punya kapasitas. Saudara, agendanya bisa meleset. Karena yang dikejar adalah agendanya saudara sendiri. Tetapi kita diperlengkapi oleh Tuhan adalah untuk tujuannya. Kita diperlengkapi agar dapat berfungsi pada tempatnya. Berfungsi pada tempatnya. Yaitu di dalam tubuh Kristus. Saudara,
Saya bisa main musik, tapi tidak se-expect teman-teman yang memang pandai main musik. Saya hanya untuk keadaan gawat darurat kalau memang gak ada pemusik, betul ya. Jadi kalau selendro sana, selendro sini, harap maklum karena saya gak expert di bidangnya itu. Saudara, ada orang yang pintar nyanyi, saya juga pintar nyanyi, saya bisa liturgis, tapi suara saya tetap saudara cempreng, gak bagus. Ada yang memang orang itu expert di dalam nyanyinya. Sama dengan di gereja ini, saya belajar banyak. Ada orang-orang yang memang pintar sekali saudara untuk menyusun ini, kemudian mengatur ini. Oh, itu luar biasa. Saya bisa, tetapi saya tidak akan maksimal. Namun celakanya seringkali yang punya kapasitas seperti ini gak mau dipakai secara maksimal. Sehingga yang gak maksimal akhirnya saudara mengerjakan. Saudara, ini adalah sebuah bentuk panggilan saya dan saudara. Ayat 13 sampai 15 di dalam pasal 4 jelas. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Saudara, ini loh proses. Kita sama di tempat ini sama. Semua anggota tubuh Kristus. Saudara, bukan kemudian yang satu A lebih hebat, B kurang. Tapi yang hebat ini adalah untuk melengkapi yang B. Dan yang B merasa tidak terlalu buruk. Karena dia juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Proses ini akan dijalani oleh saya, oleh saudara semua yang ada tempat ini. Masing-masing punya peran, masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya tugas, masing-masing sudah diberikan kapasitas yang baik oleh Tuhan. Dan Tuhan gak pernah salah di dalam memberikan itu. Pertanyaannya, apakah saudara mengerjakan itu atau enggak? Setiap proses inilah yang akan membentuk kita semakin dewasa. Bukan hanya dewasa secara iman, pengetahuan Alkitab, tetapi semakin berhikmat. Nah, ini yang seringkali langka. Ketika seseorang tahu kebenaran firman Tuhan, seringkali gak punya hikmat. Dia mengatakan ya asal pokoknya dia ngomong sukanya begitu, ya ngomongnya begitu, saudara. Padahal harusnya berhikmat. Bagaimana kemudian dia bisa menasehati, memberikan masukan, ataupun kemudian sikap ada orang yang terlalu inferior. Ditegur ngambul. Misalnya dinasehati malah gak datang. Gak diperhatiin ngambul. Saudara, untuk mengalami hal ini gak ada cara lain. Saudara harus menikmati proses itu. Dan proses itu hanya terjadi ketika secara pribadi saya dan saudara memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Kalau saudara punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan baik, maka saudara akan memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Doa saudara adalah wujud komunikasi saudara dengan Tuhan. Ketika saudara membaca firman Tuhan, itu adalah supaya saudara mengerti hatinya Tuhan. Sebab pada waktu saya dan saudara dipanggil bukan untuk mengerjakan agendanya gereja, tetapi dipanggil untuk mengerjakan agendanya Tuhan. Sekali lagi, agendanya Tuhan. Tuhan maunya apa buat kita? Maunya apa buat gereja Tuhan? Maka di sini saudara, harus kita belajar dengan kerendahan hati memahami panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita agar kita dapat terlibat di dalam agendanya. Yaitu mengerjakan karunia, mengembangkan talenta yang sedang Tuhan percayakan. Supaya saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa kita itu seringkali main hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, ketika saudara melayani, terlibat di dalam bagian peran saudara, saudara berhitung dengan Tuhan, maka itulah upah saudara. Itulah upahnya saudara. Berkat rohani mungkin saudara gak akan pernah dapatkan. Kelimpahan itu gak mungkin saudara dapatkan, karena saudara akan memainkan peran hanya sebagai job, hanya sebagai satu tugas. Saudara, padahal Tuhan kepengen bahwa saudara dipanggil, diperlengkapi adalah untuk apa?
mengerjakan karunia, mengerjakan agendanya Tuhan. Enough, saudara. Panggilan kita adalah bukan saja untuk bertumbuh secara pribadi, tapi juga bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman yang lainnya. Namun juga bertumbuh bersama-sama di dalam pelayanan gereja ini. Saya dan saudara ada di GKI. Bersama-sama saudara bertumbuh. Walaupun tingkat kedewasaannya akan berbeda-beda. Maka saudara-saudara, pelajaran penting yang perlu kita dapatkan melalui bagian ini adalah karena Tuhan memberikan karunia panggilan, memperlengkapi saudara, mengaruniakan itu, maka saudara, jangan pernah menuntut orang lain untuk melayani saudara. Tapi tuntutlah diri saudara untuk melayani orang lain. Wow, beda loh saudara ya. Beda. Saya itu saya banyak belajar saudara. Untuk tidak menuntut orang lain. Artinya saudara ngerepotin orang lain. Khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Walaupun juga harus, karena dengan kapasitas yang terbatas. Saya tahu ada orang-orang yang hebat. Dan situlah saya akan meminta orang lain. Dan ketika saya menyampaikan dan orang itu gayung bersambut. Itu sesuatu yang indah. Bagi saya saudara, jangan juga memiliki hati minta terus diperhatikan. Karena masing-masing kita sudah diberikan karunia untuk bisa memperhatikan. Saya senang di dalam kebersamaan kita beberapa bulan terakhir ya, dengan adanya coffee time, ada makan dan lain sebagainya. Saudara berharap kita enjoy untuk menikmati, walaupun mungkin saudara melihat jajannya cuma segini. That's okay. Saudara jangan lihat kuenya. Tapi ketika melihat saudara kehadiran teman, kehadiran rekan, saudara itu sesuatu yang indah. Disitulah saudara untuk bisa menumbuhkan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Setiap orang percaya harus terlibat di dalam menggunakan karunia-Nya untuk pembangunan kerajaan Allah. Harus terlibat saudara. Karena saya dan saudara dipanggil bukan untuk menunggu mati. Sekali lagi bukan dipanggil untuk menunggu mati. Kemudian masuk surga, tidak ada tanggung jawab. Dan saudara biarlah itu kita bergumul bersama-sama. Maka saudara-saudara, saya boleh mengatakan sebagai satu kesimpulannya adalah seperti ini. Sesungguhnya pelayanan sejati itu dimulai dari mana? Adalah dimulai dari hati. Gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang terus berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Masing-masing orang hatinya adalah hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Maka gereja jangan sekali lagi dipikir tentang bangunan ini. Tapi gereja adalah saya. Saudara adalah gereja yang terus berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka kalau saudara menikmati proses itu berarti saudara sedang sehat secara rohani. Gereja yang bertumbuh itu terdiri dari apa? Terdiri dari orang-orang percaya sejati. Ada orang yang percaya-percayaan palsu. Ya. Tidak heran kalau kemudian Matius 7 mengatakan, kami sudah bernubuat demi namamu. Kami bermukjizat demi namamu. Tapi Tuhan mengatakan, enyalah engkau. Aku tidak mengenalmu karena engkau berbuat kejahatan. Saudara, artinya ada yang palsu. Dan saya meyakini saudara tempat ini adalah orang-orang percaya yang sejati. Artinya saudara pasti punya hati untuk melayani. Dan saling melayani. Kita menerima pelayanan dari orang lain. Kita siap dilayani oleh orang lain. Tetapi pada akhirnya saudara juga siap untuk melayani. Karena itulah menolong kita untuk bertumbuh. Maka kesimpulan yang pertama. Pelayanan sejati harus dimulai dengan hati. Saudara memang dimotivasi perlu. Diajak perlu. Tetapi sebenarnya ketika melihat bahwa Allah memanggil saudara, memperlengkapi saudara. Setiap orang percaya sejati akan melayani dengan hati yang terlebih dahulu dipersembahkan kepada Allah. Karena hanya kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk bisa melayani. Bukan karena saudara hebat, bukan karena kita hebat, pintar, punya kemampuan dan kapasitas. Bukan. Tapi Tuhan mau memakai, mempercayakan itu karena saudara adalah dipanggil olehnya. Di dalam agendanya, di dalam tujuannya.
Yang kedua adalah akan ada keanekaragaman karunia. Tetapi saudara, bukan untuk menonjolkan yang satu dan yang lain. Tidak saudara. Peran saudara apapun itu adalah untuk saling melengkapi, saling menumbuhkan. Sehingga setiap pribadi itu menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Banyak orang kemudian ingin dihormati karena apa? Ekspektasi dirinya. Pelayanan kemudian menjadi sebuah bentuk aktualisasi dirinya. Bukan itu, Allah tidak menghendaki yang seperti ini. Ketika hati saudara adalah dipersembahkan kepada Tuhan, karena saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka saudara, karunia rohani itu dipakai untuk menumbuhkan saudara pribadi, tapi juga untuk menumbuhkan orang lain. Kedewasaan kita tentu saja tidak bisa disamakan dengan orang lain. Sekali lagi, kedewasaan rohani kita tidak bisa digeneralkan, tidak bisa disamakan dengan orang lain. Ibaratnya, keindahan bunga mawar tidak dapat disamakan dengan keindahan bunga bakung. Sebaliknya, keindahan bunga bakung tidak dapat disamakan dengan bunga mawar. Tapi ada yang sama. Baik bunga mawar ataupun bunga bakung, Tuhan yang mendandani mereka. Sekali lagi, kedewasaan akan berbeda. Tetapi ada yang sama. Tuhan yang mendandani, indahnya bunga mawar, indahnya bunga bakung. Saya menutupnya dengan quote yang saya tuliskan. Gereja yang kaya, sesungguhnya kita bukan sedang berbicara tentang finansial atau bentuk bangunan fisik keuangan gereja. Tetapi gereja yang kaya adalah begitu melimpahnya karunia-karunia ilahi yang dianugerahkan Tuhan bagi gerejanya. Siapa gerejanya? Saya dan saudara. Saya melihat di sini saudara punya banyak talenta, punya banyak kapasitas. Saya percaya itu diberikan oleh Tuhan, bukan karena saudara hebat. Masalahnya adalah saudara mau mengembangkan itu atau tidak. Pada akhirnya saudara, tujuannya sudah jelas. Setiap karunia adalah untuk saling memperlengkapi orang-orang percaya di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, mengerjakan agendanya Tuhan. Dan ingatlah, setiap kita memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Setiap kita memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saya dan saudara penting bagi gereja secara fisik, GKA Sion Istana Regency. Dan pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban untuk setiap karunia dan talenta yang dipercayakan kepada saudara. Kiranya ini menjadi sebuah perenungan dalam memasuki awal tahun ini. Aku ada di sini karena ada Tuhan yang memanggil, mempersiapkan aku untuk Injil kerajaannya. Mari kita responi dengan satu pujian.